bagaimana nih kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini masuk semua nggak ya? Masuk. Kelihatan masuk semua. Kalau gitu, Ibu absen dulu ya satu persatu. Amelia, Hadir, Bu. Yola, Hadir, Bu. Lina, Hadir, Bu. Wulan. Hadir, Bu. Oke, baiklah. Langsung Ibu saja, Langsung Ibu mulai saja ya. Adakah yang masih ingat nggak? Apa sih pelajaran minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Boleh tunjuk tangan nih. Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Lina? Tentang klasifikasi makhluk hidup. Iya, betul sekali. Tentang klasifikasi makhluk hidup. Ayo, lagi Ibu bertanya lagi. Siapa yang masih ingat pengertian dari klasifikasi makhluk hidup? Boleh tunjuk tangan kembali. Ayo. Saya, Bu. Oh, Lina lagi. Ya, Lina. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ya, betul sekali. Jadi, makhluk hidup itu apa ya? Salah satu cirinya itu dapat bergerak, dapat bernafas seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar yang digunakan dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan atau menjelaskan tujuan dari kegiatan klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, peserta dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya ya, perhatikan ini ada gambar apa saja ya? Boleh disebutkan? Yang sebelah kiri ada gambar buah, betul sekali. Yang sebelah kanan ada gambar deterjen. Adakah yang tahu kira-kira ini maksudnya apa ya? Dari kok di sini ada gambar buah sama ada gambar deterjen, ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Amel bisa jawab? Oh, belum. Jadi gini ya anak-anak, di sini kan ada gambar buah sama deterjen. Ini perbedaannya apa? Jadi di sini itu kita akan belajar tadi klasifikasi, mengulang materi yang minggu kemarin ya. Jadinya itu mengapa produk tersebut ada pisang, ada apel dan lain-lain ini, kemudian ada deterjen. Kenapa kudu harus dikelompokkan? Karena untuk memudahkan kita untuk menganalisis salah satu spesies dari makhluk hidup. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, untuk selanjutnya manfaatnya dari kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, ada yang tahu untuk manfaatnya? Jadi dari belajar ini nanti klasifikasi makhluk hidup, kita akan tahu bagaimana sih untuk memudahkan kita mengetahui keanekaragaman makhluk hidup. Kemudian selanjutnya memudahkan kita untuk mengerti kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian yang satu lagi yang paling penting itu untuk mengetahui perkembangan dari makhluk hidup, terutama dalam evolusi perkembangannya. Seperti itu ya. Ini tokoh yang menemukan atau mencetuskan sistem klasifikasi. Ada Carolus Linnaeus. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Taksonomi atau ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Betul sekali. Kemudian selanjutnya Bapak Carolus Linnaeus ini membagi makhluk hidup berdasarkan beberapa tingkatan. Ada yang tahu di sini? Tingkatan makhluk hidup dimulai dari pertama ada kingdom, kemudian ada filum atau apa? Ayo, divisio atau filum. Kemudian ada kelas, ada ordo, ada famili, ada genus dan ada spesies. Jadi spesies ini yang paling bawah itu menunjukkan tingkatan spesies yang paling rendah, paling bawah seperti itu ya. Jadi tingkatan takson yang paling tinggi itu dari kingdom seperti itu ya.
Selanjutnya, nah ini kita masuk ke topik utama pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Ada yang tahu? Yang pertama ada apa ini? Ada Monera, betul sekali. Yang kedua ada Protista, betul sekali. Yang ketiga ada Fungi. Yang keempat ada Plante atau tumbuh-tumbuhan ya. Dan yang kelima ada Animalia atau kelompok hewan-hewanan seperti itu. Selanjutnya kita akan sebelum apa ya? Pokoknya kita akan kali ini membahas satu persatu dari kingdom ini. Yang pertama, kingdom Monera. Monera memiliki ciri-ciri dia itu bersel satu atau disebut uniseluler. Kemudian dia tidak memiliki membran inti atau sering disebut sebagai sel apa? Sel prokariotik. Betul, pintar. Terus dia memperoleh makanan secara heterotrof. Untuk contohnya, ayo apa? Bakteri, betul sekali ya. Di sini dijelaskan. Contohnya ada bakteri sama ganggang hijau dan ganggang biru. Tuh. Kemudian selanjutnya ada dua kingdom Protista. Betul sekali. Kingdom Protista ini ciri-cirinya. Ayo. Yang pertama dia bersel satu. Kemudian bersel satu atau bersel banyak ya. Bersel satu tadi uniseluler. Kemudian bersel banyak juga atau multiseluler. Betul, pintar. Kemudian yang kedua selnya sudah memiliki membran atau dia disebut sebagai sel eukariotik. Pintar. Kemudian kingdom Protista ini dibedakan, ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, kemudian ada juga yang mirip jamur. Ini untuk contohnya ya anak. Ini yang mirip seperti jamur, yang ini mirip seperti tumbuhan, atau contohnya dari tadi alga hijau, kemudian ini mirip seperti hewan, atau ini contohnya protozoa. Contohnya itu spesiesnya ada amuba. Tahu amuba? Ya, amuba yang dapat membelah diri itu. Nah, itu namanya amuba. Selanjutnya yang ketiga kita belajar tentang kingdom Fungi. Kingdom Fungi ini ciri-cirinya dia juga bersel satu atau bersel banyak ya. Terus sudah ada membran intinya. Kemudian berkembang biak dengan spora. Contohnya ya macam-macam jamur. Ayo kalian taunya jamur itu apa? Ya, jamur jerami, terus jamur kuping, betul. Terus jamur apalagi jamur tiram ya enggak? Nah, jamur tiram yang bisa dikonsumsi itu ya. Selanjutnya tempat ada kingdom Animalia. Nah, kingdom Animalia ini dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu ada Avertebrata dan Vertebrata. Yang vertebrata apa? Pengertian vertebrata dulu apa? Vertebrata berarti makhluk hidup yang memiliki tulang. Kalau sedangkan Avertebrata berarti artinya tidak memiliki tulang belakang. Benar, pintar sekali. Ini ya contohnya dari vertebrata itu ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kemudian yang Avertebrata ada yang tidak memiliki tulang belakang, ada Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Coelenterata, Porifera, Platyhelminthes, Nematoda, dan Annelida. Selanjutnya yang terakhir ini nih ada kingdom apa tadi bacanya? Plante. Ya, betul sekali. Kingdom Plante ini jadinya itu lebih masuk ke kelompok tumbuh-tumbuhan ya. Untuk kingdom Plante ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kalau tadi Animalia 2 kelompok besar, kalau Plante 3 kelompok besar. Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Rina tahu, Yola? Barangkali mau jawab? Nggak tahu. Jadi 3 kelompok besar itu ya. Yang pertama ada dari kelompok Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ya. Terus yang kedua ada Pteridophyta atau dari kelompok tumbuhan paku. Nah, dan yang ketiga ada dari kelompok apa yo? Spermatophyta. Ada yang tahu? Tumbuhan berbiji. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan itu ya menampilkan sebuah tayangan video. Kalian bisa memperhatikan. Diperhatikan ya. Ya.
Kelompokan tersebut dilakukan dari tingkat tertinggi sampai itu baru hewan, belum tumbuhan, ada lagi bakteri. Jumlahnya mungkin ada miliaran. Oleh karena itu, Perhatikan makhluk ya, hidup nanti kalau Ibu diklasifikasikan bertanya, jadi atau kalian bisa dikelompokkan menjawab ya. berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Dalam proses pengelompokan, ada yang dinamakan tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan tersebut dilakukan dari tingkat tertinggi sampai tingkatan terendah. Adapun tingkatan tersebut diantaranya adalah dimulai dari tingkat takson tertinggi untuk makhluk hidup, yaitu kingdom. Semua hewan dimasukkan dalam kingdom Animalia, sedangkan semua tumbuhan dikelompokkan dalam kingdom Plantae. Satu tingkat di bawah kingdom ada phylum yang digunakan pada hewan, sedangkan tumbuhan disebut sebagai divisi. Tetapi keduanya berada dalam tingkatan yang sama. Apabila ada kelompok makhluk hidup dalam divisi atau phylum yang memiliki ciri-ciri yang sama, maka akan dimasukkan dalam satu kelas. Misal, kucing dan kelinci. Mereka memiliki persamaan, yaitu hewan yang menyusui, sehingga dikelompokkan dalam kelas mamalia. Berikutnya ordo. Ordo merupakan takson yang tingkatannya lebih rendah dari kelas. Misalnya, ordo karnivor, yaitu hewan pemakan daging. Di bawahnya ada tingkat famili. Pada tingkatan ini terdapat sebuah kelompok yang berkerabat dan memiliki banyak persamaan ciri. Contohnya, kucing, harimau, dan singa. Mereka memiliki kekerabatan yang dekat, sehingga dikelompokkan dalam satu famili yang sama, yaitu Felicidae. Selanjutnya genus, yang terdiri atas satu kata dan huruf pertamanya diawali dengan huruf kapital dan ditulis dengan miring atau di garis bawah. Terakhir, spesies. Tingkatan takson paling rendah dan menjadi satuan dasar klasifikasi. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang bisa melakukan perkawinan antar sesamanya dan akan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Oke, ilmu pengetahuan terus berkembang, termasuk dalam sistem klasifikasi. Pada awalnya, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Pada video kali ini, kita akan membahas sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Pertama, kingdom Monera, yang merupakan organisme tertua yang menghuni bumi. Organisme dalam kelompok ini merupakan organisme prokariot atau tidak memiliki membran inti. Contoh dari kingdom ini adalah bakteri. Tetapi pada sistem klasifikasi 6 kingdom, Monera telah dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Archaeobakteri dan Eubakteri. Berikutnya kingdom Protista, yaitu organisme eukariotik pertama yang terbentuk dari evolusi organisme prokariot. Contohnya adalah amuba. Pasti kalian sudah sering mendengar nama makhluk yang satu ini. Jadi, amuba itu adalah kelompok protista. Selanjutnya, kingdom bumi atau jamur. Sekilas bentuknya hampir mirip dengan tumbuhan. Tetapi, kelompok bumi tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak bisa masuk dalam kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang sering disebut tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. Terakhir, kingdom Animalia atau hewan, yaitu organisme eukariotik dengan sel kompleks atau multiseluler. Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel, Animalia tidak memilikinya.
tetapi lebih banyak mengandung sel otot dan sel saraf sebagai alat untuk mencari makanan. Nah, jadi itu tadi video tentang 5 kingdom. Boleh diulangi? Ada yang ingat gak tadi 5 kingdom apa? Berdasarkan PPT yang sudah Ibu jelaskan sama berdasarkan tayangan. Ada yang ingat? Ayo, ada berapa? Ada 5 ya? Kingdom Monera. Kedua kingdom apa? Ayo, Protista. Yang ketiga kingdom Fungi. Yang keempat kingdom Plantae. Yang kelima kingdom Animalia. Wulan, Ibu minta apa ya? Sebutkan contoh dari kingdom Fungi. Dari jamur-jamuran. Tadi ada apa contohnya? Ya, betul. Yang keras, boleh yang keras. Terus jamur yang bisa diolah, dikonsumsi manusia. Ayo contohnya apa? Jamur tiram. Betul sekali. Yola, contoh dari kingdom Mamalia. Contohnya kan dari dari kingdom Animalia, kan dari kelas hewan. Contohnya hewan apa, yo? Hewan apa? Sapi ya? Ya, betul sekali, sapi. Kan dari hewan. Nah, Amel, kemudian Amel, Ibu minta contoh dari kingdom apa ya? Dari kingdom Protista. Yang membelah tadi sudah Ibu jelaskan apa, yo? Tadi namanya bakteri, betul. Kemudian Lina, dari kingdom apa ya? Yang belum apa, Lin? Plantae, betul sekali. Apa Lin? Contohnya? Tumbuhan, lumut, dan paku. Ya, betul. Untuk itu kalian sudah paham ya materi tentang siang hari ini. Untuk itu Ibu minta kalian buat kelompok. Setiap kelompok anggotanya 2 orang ya. Mau pilih sendiri apa Ibu yang pilihkan? Ini anggota kelompoknya. Ibu yang milih. Oke, kalau gitu kalau saya yang Ibu yang pilihkan Amel sama Lina ya. Kemudian Wulan sama Yola. Nanti di sini Ibu akan memberikan LKPD. Jadi LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti sama aja kalian mengerjakan soal tapi dalam kelompok. Dikerjakan bersama-sama ya. Ini Ibu bagi. Ini untuk kelompok 1 ya, Amel sama Lina. Nih. Ya. Terus ini Wulan sama Yola. Ini coba Amel, Ibu lihat dulu ya. Nih. Ini. Kemudian ini untuk kelompok 2, Yola sama Wulan ya. Nah, udah. Jadi sebelum mengerjakan, mohon diperhatikan dulu untuk aturan mengerjakannya. Di situ ada 6 soal ya. Ada 6 soal. Yang pertama ada soal dalam bentuk apa ya? Tabel. Jadi nanti kalian kerjakan bersama-sama. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 3 menit ya. Cukup ya? Cukup nggak? Cukup, harus cukup. Kan udah paham ya materi siang hari ini. Jadinya harus cukup. Terus nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan kalian presentasi ke depan. Perwakilan setiap kelompok 1 orang. Nanti dari kelompok 1 siapa yang mau maju presentasi? Saya. Oh ya, Lina. Dari kelompok 2? Ya, Wulan ya mau maju. Oke. Mulai sekarang boleh langsung dikerjakan. Dikerjakan, Ibu tunggu kurang lebih 3 menit ya. Menit nanti sampai jam 1.15. Misal nanti apa ya di tengah-tengah kalian mengerjakan ada yang kurang paham, bisa bertanya ke Ibu ya, acungkan jari apa gimana? Boleh bertanya.
pandai semua mesti. Materinya mudah kok siang hari ini ya. Jangan lupa teliti ya kalau mengerjakan, kan apalagi tugas kelompok. Untuk jawaban langsung dikerjakan di lembar sebaliknya ya. Menit lagi ya anak. Untuk apa ya, kalian bisa mencari referensi pakai buku paket juga boleh ya, dikerjakan saja. Lagi ya. Ya. Yang bekerja tangannya ya, nggak mulutnya, jadi jangan ada rame, oke? Ya, kerjakan. Yola bagaimana? Ada kesulitan nggak Yol? Enggak. Amel gimana? Ada yang sulit nggak Mel? Kelompok 1 bagaimana? Kesulitan nggak? Enggak ya? Sip, bagus. Setengah menit lagi. Udah ya? Udah pada selesai semua? Udah. Yakin? Ada? Gimana? Ada yang kesulitan nggak? Soal nomor berapa kira-kira? Nggak? Pinter-pinter semua berarti. Ya udah, langsung saja ya. Untuk presentasi, kelompok siapa dulu nih yang mau presentasi? 2. 1. Ayo, kelompok 1 apa 2? Ya, kelompok 1 dulu. Ayo Mbak Lina, katanya tadi yang mau presentasi ke depan. Ayo Mbak Lina. Bisa jongkok aja Mbak Lina, biar teman-temannya agak ke situ biar lihat. Ya. Untuk teman-temannya, kan Mbak Lina dari kelompok 1 mau menjelaskan ya presentasi. Kelompok 2 bisa memperhatikan. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan kepada kelompok 1, perwakilan kelompok 1 bisa ditanyakan seperti itu ya. Monggo Mbak Lina. Ya, ini baca saja istilah ini. Nomor 1, istilah jawaban. Agak kelas lagi Mbak Lina, agak kelas lagi biar kedengeran teman-teman yang lain. 1. Istilah jawaban Anda pada tabel di bawah ini. Nama kingdom. 1. Monera. Contoh objeknya E. coli. 2. Kingdom protista. Contoh objeknya Pramecium sp. 3. Kingdom fungi. Ya. Contoh objeknya Pleurotus astreatus dan Volvarilla volcacea.
3. Kingdom Plantae. Ya. Contohnya Rosa sp dan Ixora javanica. Kingdom Animalia. Contohnya Planeta sp dan Flanga sp. 2. Siapakah tokoh yang mencetuskan sistem klasifikasi makhluk hidup? Pencetusnya yaitu R.H. Whittaker. 3. Tuliskan kingdom yang termasuk ke dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Teman-teman yang lain memperhatikan ya. Kingdom Fungi, Ya, Kingdom Plantae, betul Kingdom sekali. Animalia. Betul. Sudah cukup? Sudah. Dari kelompok 2, Wulan sama Yola ada pertanyaan nggak? Untuk Mbak Lina? Nggak ada. Oke. Boleh duduk Mbak Lina. Kemudian selanjutnya kelompok 2 ya Mbak Wulan. Ya Mbak. Bismillah, jawaban Anda pada tabel di bawah ini. Mengapa para ilmuwan membedakan antara kingdom plantae dan kingdom fungsi? Fungsi salah satu ciri utama dari fungsi adalah tidak dapat berfotosintesis. Fungsi ini dapat ada yang bersel tunggal dan bersel banyak. Perkembangbiakannya dilakukan secara generatif. Diperhatikan ya kelompok 1 Mbak Wulan presentasi. Vegetarian tidak kawin. Selnya termasuk ke dalam multiseluler, banyak sel, dan tubuhnya berdiri dari benang-benang halus limfa. Sudah Mbak Wulan. Sudah. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yakin? Sudah paham? Ya udah, duduk Mbak Wulan, duduk ke tempatnya kembali. Sudah ya. Jadi akan Ibu klarifikasi tentang materi kita hari ini tentang makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Yang pertama tadi dibedakan menjadi 5 kingdom. Ada kingdom apa saja? Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. betul sekali. Sudah jelas, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak untuk materi kita hari ini? Tidak. Oke, alhamdulillah. Udah paham semua ya? Ya. Untuk itu apa ya, agenda pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas materi tentang sel. Tahu ya sel? Nah, jadi untuk kalian Ibu mohon apa ya, untuk mempersiapkan diri untuk pertemuan minggu depan, bisa membaca apa ya, buku paket yang sudah Ibu berikan untuk pertemuan kemarin. Nanti bisa dipelajari di situ. Jadi untuk pertemuan minggu depan ketika Ibu masuk kelas, Ibu ngasih pertanyaan, kalian sudah bisa menjawabnya. Gitu ya. Jadi nanti Ibu misalnya tanya nggak pada diem semua gitu, kelasnya malah nggak aktif nanti, ya? Iya. Oke. Apalagi ya? Amel mau bertanya nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak? Nggak tenan. Lina ada? Tidak. Yola? Tidak. Cukup terus? Wulan? Tidak. Oke, tidak. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri ya pertemuan pada pada siang hari ini. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh PC Ibu. Punya semua kan nomor Ibu? Punya. Nah, nanti misal di tengah-tengah belajar nggak paham ini, boleh banget PC Ibu. Bu mau tanya ini Bu, ini apa ya Bu? Boleh banget ya. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa? Ketua kelas, Mbak Mel, ayo dipimpin berdoa. Dipimpin Mbak Mel. Doa mulai. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya, pelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari Ibu, kemudian ada kurang dan lebihnya, dari Ibu minta maaf. Dan tadi Ibu pesan jika ada yang kurang paham bisa PC Ibu ya. Oke. Saya akhiri, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.